Salam sejahtera, semua sahabat channel Dr. Suryo. Terima kasih selama ini telah mengikuti dan menyimak channel Dr. Suryo. Saat ini saya akan mencoba menyampaikan penjelasan dari konten sebelumnya yang saya sampaikan tentang surat Al-Isra 189, yang di situ saya sampaikan bahwa doa yang ada di dalam surat tersebut adalah doa yang dicontohkan oleh Allah untuk tidak dilakukan, atau doa yang sebaiknya dihindari saat bermohon mengharapkan buah hati. Oke, sebelum kita berbicara yang lebih jauh, saya ambil suatu contoh yang ada di keseharian kita dulu, yang ringan dulu. Ya, baiknya kita mulai dari yang ringan, mulai dari yang ada di sekitar kita. Oke, begini ceritanya. Di suatu perusahaan ada bos yang memiliki perusahaan tersebut. Ya, bos tersebut tentu mempunyai anak buah, tentu memiliki karyawan. Nah, di satu ketika salah seorang karyawan mengajukan permohonan kepada sang bos. Taruhlah permohonan yang sering disampaikan oleh karyawan adalah permohonan kenaikan gaji. Nah, sang karyawan tersebut menghadap kepada si bos dan dia setelah berbasa-basi akhirnya pada suatu maksud dia menyatakan kepada sang bos, "Pak, begini Pak, saya mengajukan permohonan kepada Bapak agar gaji saya dinaikkan. Dan apabila Bapak berkenan menaikkan gaji saya, maka saya akan sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak." Nah, bagaimana yang dirasakan oleh sang bos tersebut saat ada karyawannya menyatakan bahwa tolong dinaikkan gajinya, apabila gajinya dinaikkan dia akan sangat-sangat berterima kasih. Bagaimana jika Anda yang jadi bosnya? Kalau saya yang jadi bosnya, saya akan berpikir, jadi kamu merasa tidak berterima kasih dengan keadaan kamu selama ini. Kamu sudah kerja di sini, mendapatkan gaji selama ini, dan itu tidak ada terima kasih sedikit pun dari kamu. Kenapa kamu tidak melihat bagaimana betapa banyaknya orang yang menganggur tidak bekerja? Bagaimana banyaknya orang yang bekerja dan mendapatkan upah atau gaji jauh di bawah kamu? Kenapa kamu tidak melihat itu?
dan kamu menyampaikan jika dinaikkan gajinya, baru akan berterima kasih. Artinya kamu selama ini tidak merasa terima kasih kepada perusahaan ini. Oke, kalau jika seperti itu, sebaiknya ya goodbye. Silahkan cari tempat kerja yang lain. Karena kamu tidak merasa sedikit pun rasa berterima kasih selama berada di perusahaan ini. Begitu? Benar kan begitu? Nah, itu dari contoh keseharian di level kita manusia, di level yang keseharian kita jumpai. Kita belum menginjak di level Allah yang Maha Kuasa. Allah Sang Pencipta kita. Nah, sekarang coba kita baca di surat Al-A'raf 189 tersebut. Secara perlahan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan darinya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya bermohon kepada Allah. Belum kita menyampai ke doa yang saya maksudkan itu untuk dihindari, kita baru menyampai di sini, kita sudah ada merasakan. Coba perhatikan. Kemudian ketika dia merasa berat, dari sini kita sudah bisa merasakan dengan hati dan dengan perasaan kita. Ada sesuatu yang aneh dari pasangan ini, dari sang ibu pada saat kandungannya merasa berat. Bagaimana bisa seseorang mengeluh tentang kandungan yang berat tersebut, sedangkan dari konsep awal untuk apa kita hidup di dunia ini tentu sudah sangat jelas, ya kan? Hidup kita adalah untuk Allah, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, seorang ibu hamil dengan kondisi kehamilan sudah cukup berat tidak akan mengeluh jika dia faham konsep hidup adalah untuk Allah. Karena hamil atau kehamilan adalah sunatullah yang ditetapkan Allah. Dan tentu jika menjalani sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak akan merasa berat sedikit pun. Oke. Dari situ kita sudah merasakan ini ada yang aneh dengan pasangan suami istri ini, dengan sang ibu ini. Kenapa dia mengeluh merasa berat dengan kandungannya? Oke, kita lanjutkan ayat tersebut. Bermohon kepada Allah, Tuhan mereka, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Nah, bisa Anda bayangkan bagaimana bisa kita memohon kepada Allah dengan kalimat seperti mengancam tersebut. Ya Allah, jika Engkau berikan aku anak yang soleh,
aku akan sangat bersyukur. Kalimat tersebut mempunyai beberapa sisi. Sisi yang satu adalah menyatakan, ya Allah, jika Engkau memberikan anak yang soleh, aku akan sangat bersyukur. Jika tidak, berarti aku tidak perlu bersyukur kepadamu, ya Allah. Ya, ancaman yang benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana bisa kita menyatakan tersebut kepada Allah, sedangkan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita tidak akan bisa menghitung seluruh nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Saya bisa bicara, ini nikmat Allah. Saya bisa duduk, ini nikmat Allah. Saya bisa narik nafas, itu nikmat Allah. Saya bisa melihat Anda, itu adalah nikmat Allah. Tidak akan cukup dari sampai di situ. Ya. Jadi bagaimana bisa kita mengancam Allah dengan kalimat seperti itu? Artinya Allah levelnya ditempatkan lebih rendah dibandingkan anak dia. Allah harusnya menjadi ujung pangkal dari segala masalah, ujung pangkal dari segala hal. Ujungnya adalah Allah. Sedangkan di ayat ini yang menjadi ujung pangkal adalah anak. Jika anak itu soleh, baru Allah dikasih syukur. Baru kita mengucapkan syukur kepada Allah. Tentu dari situ kita bisa merasakan bahwa anak ini adalah levelnya lebih tinggi dibandingkan Allah. Anak ini adalah kausal atau underlying atau ujungnya. Dan Allah hanya berikutnya setelah anak ini. Sedangkan kita juga faham bahwa jika kita bersyukur, itu sama sekali bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak butuh syukur kita. Allah tidak butuh ucapan maupun rasa syukur kita. Tapi kita yang butuh itu. Bukan Allah. Kita tidak bersyukur pun, Allah tidak berkurang kemahaannya. Kita tidak bersyukur pun, Allah tidak berkurang kebesarannya. Kita tidak bersyukur pun, Allah tidak berkurang kesuciannya. Tapi kita yang membutuhkan itu. Karena jika kita bersyukur, kembali ke konten pertama saya di situ. Ingat, jika kita tidak bersyukur, maka betapa pedih adab Allah. Inna azabi lasyadid. Jadi syukur bukan untuk Allah. Syukur bukan untuk kepentingan Allah, tapi syukur adalah untuk kepentingan kita. Ya. Jadi doa yang dikerjakan oleh pasangan suami istri dalam surat Al-A'raf 189 tersebut adalah doa yang selayaknya tidak kita ucapkan. Atau di situ adalah contoh doa yang sebaiknya tidak kita ucapkan. Anda masih ragu dengan penyampaian saya? Oke. Kita lihat ayat berikutnya. Di sini akan sangat jelas. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Ya, sesuai dengan yang saya sampaikan bukan? Bahwa doa tadi itu adalah menempatkan anak lebih tinggi dibandingkan Allah.
Artinya, suami istri yang membaca doa tersebut dalam ayat Al-A'raf 189 telah mempersekutukan Allah dengan anaknya tersebut. Dan ini jelas disebutkan dalam ayat itu. Mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Jadi, yang menjadi Tuhan bagi kedua pasangan tersebut, kedua pasangan suami istri tersebut adalah sang anak, bukan Allah. Dan ditegaskan di akhir ayat 190 ini adalah, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi sebaiknya kita menghindari doa oleh pasangan suami istri dalam surat Al-A'raf 189. Dan doa ini memang sengaja disampaikan oleh Allah agar kita tidak mencontoh doa tersebut. Dan dengan tegas Allah menyatakan bahwa doa tersebut adalah ciri-ciri doa oleh orang atau manusia yang mempersekutukan Allah. Maka dengan kandungan ayat ini, kita tidak bisa dan tidak boleh memakai konsep doa seperti ini pada segala macam doa yang kita panjatkan kepada Allah. Misalnya, jika doa ini kita ganti dengan, ya Allah, saya ingin memiliki kendaraan yang lebih baik dari sekarang saya miliki. Jika Engkau memberi kami rizki untuk membeli kendaraan yang saya inginkan, tentulah kami akan selalu bersyukur. Di sini artinya Allah telah dipersekutukan dengan kendaraan tersebut. Atau kita ganti misalkan, ya Allah, jika Engkau memberi kami jabatan yang kami inginkan, tentulah kami akan selalu bersyukur. Kembali lagi di sini, Allah telah diduakan dengan jabatan. Oke. Semoga kita selalu menjaga tauhid kita. Allah yang satu, yang tidak kita duakan dengan segala apapun itu. Semoga kita tidak menduakan Allah dengan harta, jabatan, anak, ataupun apapun itu. Semoga kita tidak menduakan Allah, karena sesungguhnya menduakan Allah adalah dosa yang teramat besar. Oke.
Terima kasih atas kebersamaan Anda di channel saya ini. Kita tutup dengan doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin.